Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Baiklah, di dalam cerita rakyat ada berbagai macam cerita. Yang pertama ada legenda, mite, sage, fabel, cerita pelipur lara. Baiklah, kita akan mengupas satu persatu apa sih pengertian dari cerita-cerita itu. Mari kita simak penjelasannya. Di dalam cerita rakyat ada yang namanya legenda. Apa sih legenda ini? Legenda adalah sebuah prosa rakyat yang dianggap pernah terjadi di masa yang belum terlalu lampau. Biasanya tokohnya itu manusia yang mempunyai sifat-sifat khusus dan dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Cerita rakyat berasal dari bahasa Latin, yaitu legere, yang berarti cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita benar-benar terjadi. Mengenai penggolongan legenda, sampai saat ini belum ada pendapat para ahli yang menyatakan secara pasti. Jan Harnbrandt dalam Dananjaja menggolongkan legenda ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu legenda keagamaan. Yang termasuk ke dalam legenda ini yaitu legenda orang-orang suci yang dipercayai oleh kaum Nasrani seperti dikisahkan dalam gereja Katolik Roma. Di dalamnya juga termasuk orang-orang soleh seperti para wali yang menyebarkan agama kaum muslim. Yang ketiga itu yaitu legenda perseorangan. Cerita mengenai tokoh yang dipercayai oleh empunya cerita benar-benar terjadi, seperti legenda tokoh Panji di Jawa. Yang keempat itu legenda setempat, yaitu hubungan nama suatu tempat dan kejadian suatu tempat. Selanjutnya yaitu contoh legenda, seperti di Gayo ada legenda Atu Belah, di Aceh Selatan ada legenda Tapak Tuan. Tentu legenda-legenda ini dipercayai oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut. Mungkin kalau kita menceritakan ke orang lain pasti tidak percaya karena cerita itu bukan berasal dari daerahnya. Legenda ini hanya dapat dipercayai oleh masyarakat setempat yang dekat dengan cerita yang dilegendakan tersebut. Yang kedua itu ada mite. Mite merupakan sesuatu yang mistis yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh tataran masyarakat. Tokohnya itu biasanya berupa dewa atau manusia setengah dewa. Mite ini juga memiliki fungsi tersendiri, di antaranya untuk mengetahui kisah-kisah di zaman dahulu, yang kedua sebagai penghibur, yang ketiga untuk mengetahui sejarah, 4 untuk melestarikan cerita lama, yang kelima sebagai bahan ajar pendidik, yang keenam menakut-nakuti masyarakat agar tidak berperilaku semena-mena. Contoh dari mite ini seperti Putri Menangis yang berada di Aceh Selatan dan Masjid Gayo Luas yang ada di Gayo Luas. Selanjutnya ada sage. Sage adalah sebuah cerita lama yang berisikan tentang sejarah yang menceritakan keberanian, kesaktian, kepahlawanan, dan keajaiban seseorang. Sage juga sering disebut sebagai dongeng yang mengandung unsur sejarah, meskipun tidak seluruhnya mengandung sejarah. Ciri-ciri sage adalah terkandung nilai-nilai pendidikan, ajaran moral atau ajaran agama, kepahlawanan, kesejarahan, dan adat istiadat. Contoh sage seperti pada kisah Inen Mayaptri, kisah kepahlawanan yang berasal dari Gayo Luas. Selanjutnya ada fabel. Apa sih fabel ini? Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia
yang diperankan oleh binatang. Seperti di Indonesia cerita yang populer misalnya kisah si kancil. Apa sih manfaat fabel bagi anak? Di antaranya yaitu dapat mengajak kita ke alam fantasi, dapat menenangkan pikiran anak, dapat menghibur sebagai pengantar tidur, dan dapat menambahkan kasih dan sayang pada anak. Cerita Pelipur Lara yaitu cerita rakyat yang pada mulanya berupa lisan, tetapi seiring berjalannya waktu, cerita ini sudah berbentuk media tulisan. Cerita Pelipur Lara yang telah dibukukan diantaranya yang berjudul Hikayat Malim Dewa, cerita Si Umbut Muda, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Anggun Cik Tunggal, dan lain-lain. Adapun tujuan dari cerita Pelipur Lara ini yaitu menghibur hati yang lara dan duka. Yang kedua, bagi si pencerita untuk mencari nafkah dan mempererat silaturahmi. Baiklah, itulah pemaparan materi kita pada hari ini mengenai cerita rakyat. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, teman-teman dapat lebih mengerti dan memahami mengenai cerita rakyat. Baiklah, sekiranya hanya ini materi kita pada hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.